Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak kelas besar di rumah. Apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari Senin 1 Maret 2021. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Anak-anak dipersilakan untuk duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoanya bersama-sama ya. Ikuti kata-kata Bunda Eda. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama. Pimpin dan sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita tadi sudah berdoa ya. Dan seperti biasanya, sehabis berdoa sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi bersama-sama. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Oke, tadi kita sudah bernyanyi ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita, yaitu masih pada tema kita tentang alat transportasi. Pasti anak-anak bilang, Bunda kok transportasi terus? Karena transportasi itu ada banyak ya. Ada transportasi laut, transportasi darat, terus transportasi udara. Apa transportasi itu? Bunda sudah kasih tahu yang minggu-minggu yang lalu. Ya, transportasi itu adalah alat atau benda yang dapat memindahkan kita dengan bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan jalan bergerak, seperti
Kita naik mobil, transportasi darat. Kita naik pesawat, itu transportasi udara. Terus kita naik kapal, itu transportasi laut. Itu transportasi, yaitu benda atau barang yang kita naiki dan bisa berpindah dari satu ke tempat yang lain. Nah, itu transportasi ya namanya. Sekarang kalau minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari tentang transportasi darat, mobil, sepeda, delman sudah ya. Terus kemarin kita transportasi air, apa? Kapal, perahu, rakit, sudah ya. Sekarang yang belum adalah transportasi udara. Nah, transportasi udara itu ada banyak jenisnya. Apa saja ya yang bisa kita naiki atau benda yang bisa berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain atau dari satu tempat ke yang daerah ke tempat lain, itu apa ya? Itu bisa pesawat, bisa balon udara, terus apalagi bisa paralayang. Itu nanti anak-anak akan pelajari di minggu-minggu yang berikut ya. Kalau hari ini yang kita pelajari transportasi udara tentang pesawat. Siapa yang sudah pernah naik pesawat? Sudah ya. Naik pesawat itu enak sekali. Tahu-tahu kita duduk manis seperti kita naik mobil ya, seperti kita naik mobil. Terus tapi sebelumnya kita dari awal dulu. Kalau kita mau naik pesawat, kita harus naik dari mana? Kita harus pergi ke bandara. Bandara itu tempat parkirnya pesawat dan tempat naik turunnya pesawat udara. Jadi dia harus ada bandara. Karena di bandara itu ada kantornya, ada alatnya, ada radar. Itu namanya radar, itu untuk melihat pesawat. Dia kalau terbang, pesawat terbang ya Dek, itu tidak sembarang terbang. Itu nanti dilihat dari radar, dilihat dari bandara. Oh, pesawat ini sudah mau menuju Jogja. Nanti kelihatan Dek, kelihatan. Dia sudah mau turun, jam berapa dia sampai di bandara, jam berapa. Itu nanti dilihat oleh petugas-petugas yang ada di bandara. Nah, begitu juga pesawat yang akan terbang. Pesawat yang terbang itu harus melalui bandara karena tidak sembarang. Soalnya di udara itu harus ada yang ngatur. Kalau di darat sini polisi ya yang ngatur kendaraan kita. Nah, kalau di bandara itu ada petugas yang mengatur tentang pesawat terbang dan pesawat akan turun supaya tidak bertabrakan. Jam-jamnya itu sudah diatur. Oh, hari ini pesawat Garuda jam 1 akan turun. Nah, berarti pesawat yang lain jangan dulu turun, satu-satu turunnya. Nah, nanti kalau sudah beda berapa jam atau berapa menit, baru satu boleh turun lagi supaya tidak bertabrakan di atas udara. Nah, terus nanti kalau ada yang mau berangkat, oh ada yang mau berangkat, berarti pesawat yang turun jangan dulu karena masih ada satu yang mau berangkat. Ya, itu nanti diatur di bandara. Makanya bandara itu tempat pesawat akan naik dan turun. Dan kalau kita mau pergi naik pesawat, kita melalui bandara. Kalau di sini kalau naik bis, kita ada halte bis ya. Halte bis itu kita duduk di situ, beli tiket. Sama di bandara juga begitu. Kalau mau naik pesawat, kita beli tiketnya di bandara, terus kita duduk nunggu pesawatnya di bandara. Itu tempat pesawat datang dan pergi melalui bandara udara. Kalau di Jogja bandaranya dulu di Adi Sucipto ya. Sekarang bandara kita pindah di Kulon Progo sana, jauh ya. Tapi asik, besar sekali. Siapa yang sudah pernah ke sana? Pasti anak-anak sudah pernah ke sana ya, ke bandara yang baru itu. Besar sekali. Lebih besar dari bandara Adi Sucipto. Nah, di sana nanti anak-anak akan menemukan banyak pesawat karena di sana tempatnya luas sekali.
Karena pesawat itu kan besar sekali. Dia hanya boleh terbang di udara, tidak di darat. Kalau di darat, dia kenapa pesawat Bunda tidak bisa masuk ke dalam kota, jalan begitu? Nanti nabrak-nabrak semua ya. Nabrak-nabrak semua karena pesawat itu besar sekali, nanti nabrak rumah, nabrak toko-toko. Makanya pesawat itu dia jalannya di udara, namanya transportasi udara. Nah, kalau kita naik pesawat sama dengan naik bis ya, kita harus beli tiket dulu di bandara, terus kita naik, tunggu di ruang tunggu. Sama dengan kalau di bis, kita tunggu di halte, nanti pesawatnya datang, kita terbang ya. Terus pesawat itu ada banyak jenisnya, bukan cuma pesawat penumpang, ada pesawat tempur juga. Ada pesawat tempur. Apa itu pesawat tempur Bunda? Pesawat tempur itu pesawat yang punyanya angkatan bersenjata, punyanya ABRI. Setiap ABRI itu punya pesawat ya, mungkin tapi tidak untuk umum. Seperti pesawat Hercules. Siapa yang udah pernah lihat pesawat Hercules? Yang dulu kalau lewat itu besar sekali. Besar sekali pesawat Hercules itu, biasanya di dalamnya ada truk, muat truk. Karena truk itu, truknya tentara itu biasanya diisi apa? Diisi bahan-bahan makanan, bahan-bahan bangunan yang untuk diterbangkan ke daerah-daerah seperti di Papua, daerah-daerah yang terpencil ya. Kalau ada bencana-bencana alam di mana umpama, ada gempa bumi di Aceh. Nah, nanti Herculesnya itu bawa makanan, bawa barang-barang, terbang ke Aceh. Herculesnya itu khusus buat kemanusiaan ya, buat tentara yang bawa itu barang-barang itu nanti ditaruh di truk, dalam truk-truknya itu ditaruh di dalam Hercules. Jadi Hercules itu bukan pesawat penumpang ya, itu pesawat angkatan udara, pesawat ABRI buat bantuan kemanusiaan. Beda dengan pesawat terbang yang untuk umum. Nah, itu tadi pesawat-pesawat. Juga ada pesawat pribadi. Apa itu pesawat pribadi? Pesawat pribadi itu biasanya orang kaya-kaya itu yang punya pesawat sendiri, mereka punya pesawat sendiri, punya pilot sendiri. Oh ya, sebelumnya Bunda mau nanya, yang bawa pesawat itu siapa? Pilot. Yang bawa pesawat itu pilot. Ada enggak pilot perempuan? Ada ya, sekarang itu teknologi canggih, jadi ada pilot cewek, ada pilot cowok. Makanya kalau anak-anak kepingin jadi pilot harus belajar yang pinter, harus rajin belajar, dengar-dengaran sama orang tua. Terus kalau mau jadi pilot, rajin belajar, dengar-dengaran orang tua, sama rajin berdoa biar tercapai cita-citanya. Itu tadi tentang pesawat ya. Kalau kita lihat pesawat itu, kalau sudah terbang ya, sudah terbang di udara itu, cepat sekali jalannya tuh, cepat sekali. Kelihatan kalau dari bawah tuh pesawat pelan ya, pelan. Tapi sebenarnya pesawat itu cepat sekali Dek. Kalau dari dekat itu zut, cepat sekali karena kita lihat dari bawah, pesawatnya pelan jalannya. Tapi sebenarnya pesawat itu cepat sekali terbangnya ya. Oke, itu tadi Bunda cerita tentang pesawat. Sekarang hasil karya kita apa ya? Hasil karya kita akan membuat pesawat tempur. Ini tidak usah dikumpul nanti. Bahan-bahan yang sudah Bunda bagi nanti anak-anak buat di rumah ya, buat bermain di rumah. Ini pesawat tempur karena pesawat tempur itu cuman kecil dan panjang ya. Ini jenisnya pesawat tempur. Nah, yang bahan-bahan yang Bunda sudah bagikan yaitu sedotan. Ada kan sedotan, itu Bunda sudah gunting ya sampai sini, nanti memudahkan anak-anak untuk memasukkan kertas yang Bunda bagi itu ada 4. Yang kecil ini kita akan masukkan yang Bunda sudah belah itu ya, yang Bunda sudah bantuin belah, kita masukkan begini nanti. Nah, terus kita buka
Nah, kita akan buka jadi begini ya. Yang Bunda sudah belah. Terus ininya nanti kita lem. Kita lem. Jadi begini, disusun ya. Harus rapi, harus seimbang biar nanti terbangnya bagus. Nah, taruh di tengah-tengah, dilem sini, dilem di sini, jadi begini ya. Nah, sesudah itu, ini pesawat depannya untuk apa ya? Yang depannya ini kita gulung. Kita gulung. Kita masukkan di depannya. Nanti kita masukkan di depan lubangnya itu ya. Nah, terus kita buka. Jadinya seperti ini. Nah, ini dua yang sudah Bunda lem. Terus ini belakangnya ya. Supaya lebih kuat lagi anak-anak kasih solasi ya. Disolasi ininya, disolasi biar dia nggak miring-miring. Nah, jadilah pesawat tempur untuk mainan di rumah ya. Bahan-bahannya yang sudah Bunda bagi itu ya. Oke, tadi pembelajaran kita tentang pesawat dan hasil karya kita tentang pesawat sudah kita belajar bersama-sama ya. Pesawatnya buat anak-anak ya, main di rumah, tidak usah dikumpul. Dan Bunda minta di foto atau di video kalau sudah jadi dimainkan. Bunda, ini pesawatku, pesawat tempur ya. Oke, Bunda yakin anak-anak pasti bisa. Minta tolong sama orang tua kalau nggak bisa ya. Selamat pagi anak-anak yang ada di kelas besar dan kelas kecil. Terima kasih hari ini anak-anak sudah bersiap untuk belajar. Nah, hari ini Bunda mau bercerita. Cerita tentang apa ya? Judul ceritanya Bintang yang Bahagia. Anak-anak siap mendengarkan ceritanya ya? Oke? Bintang yang bahagia. Saat matahari tenggelam, bintang mulai muncul di langit. Ada banyak bintang kecil. Anak-anak bisa melihatnya di waktu malam. Bintang dan bulan bersinar di langit. Sedangkan kita beristirahat di waktu malam. Pagi pun tiba. Tapi jangan lupa untuk berdoa dulu ya habis bangun tidur. Dan juga mandi supaya tubuh kita segar. Dan waktunya untuk sarapan bersama orang tua kita. Nah, sekarang kita mau melakukan apa ya hari ini? Kita mulai dengan membereskan mainan-mainan yang masih berantakan di lantai. Kita menata mainan kita di tempat yang disiapkan oleh papa mama kita supaya mainan kita tidak tercecer atau hilang. Wah, ada tanaman yang sudah mulai layu anak-anak. Cepat-cepat dia harus segera disiram. Dan ada juga binatang peliharaan yang minta dikasih makan. Mereka juga lapar. Anak-anak punya binatang peliharaan? Jangan lupa dikasih makan ya. Wah, waktunya bermain di luar bersama anak-anak yang lain. Apa yang bisa membuat mereka senang? Wah, si anak kecil ini menyiapkan bekal untuk dibagi kepada teman-temannya. Wah, betapa menyenangkannya. Ada permen yang dibagi kepada teman-teman. Teman-teman pun senang bermain bersama. Kadang kita juga pergi menemani orang tua kita pergi ke pasar. Tapi kalau sekarang mama saja ya yang ke pasar ya. Tapi di cerita ini, anak kecil ini menemani orang tuanya, mamanya pergi ke pasar atau toko. Dan dia melihat ada seorang kakek yang sedang, wah itu kenapa ya kantongnya ternyata bolong. Dan apel-apel yang ada di dalam kantongnya itu berjatuhan semua ke lantai.
Wah, kasihan sekali kakek itu. Nah, anak kecil itu menolong kakek itu dan membantunya mengambil kembali apel-apel yang tadinya berjatuhan di lantai. Oh tidak, ada kucing kelaparan dan dia sendirian, tidak memiliki ibu. Dan dia memberikan sedikit susu kepada anak kucing yang kelaparan tadi. Wah, baik sekali ya. Ibu nampaknya sangat letih, sangat lelah. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan ibu. Anak kecil tadi membantu ibunya melap piring yang dicuci oleh ibunya. Wah, itu adalah hari yang luar biasa karena ada banyak sekali hal yang baik yang sudah dilakukan hari ini. Waktunya melihat bintang datang lagi. Itu dia, bintang bersinar dan yang bahagia. Bintang yang berkelap-kelip dan tampaknya sangat bahagia. Seperti hati anak kecil ini. Dia sangat senang hari itu dia melakukan banyak hal yang baik. Selamat tidur, bintang kecil. Wah, bagaimana tadi ceritanya? Siapa yang suka dengan ceritanya tadi? Angkat tangannya. Suka? Bunda juga suka sekali ceritanya. Nah, kalau anak-anak tadi dengar ceritanya, Bunda mau bertanya ya. Apa yang bersinar ketika malam tiba? Bulan atau matahari? Betul, bulan. Dan juga ada lagi yang satu yang bersinar, bintang atau pelangi. Betul, bintang. Pada waktu malam, apa yang biasa kita lakukan? Bermain di luar atau waktu untuk tidur. Betul anak-anak, kalau sudah malam waktunya untuk kita tidur supaya tubuh kita ini bisa beristirahat dan bisa sehat lagi waktu besok kita bangun pagi. Sekarang pertanyaan ketiga, apa yang bersinar di waktu siang? Betul, matahari. Matahari muncul di waktu pagi dan bersinar di sepanjang siang hari. Lalu sorenya dia mulai tenggelam dan berganti dengan bulan dan bintang. Waktu pagi dan siang sampai sore, apa yang biasa kita lakukan? Kita beraktivitas. Pagi hari kita mandi, sarapan, membantu papa atau membantu mama, bermain bersama teman-teman, belajar. Dan waktu sudah sore kita membersihkan tubuh kita karena sudah seharian melakukan banyak kegiatan seperti cerita yang tadi. Kita belajar melakukan apa ya anak-anak waktu setiap hari? Melakukan hal-hal yang baik, yang menyehatkan, yang juga menyenangkan orang tua kita. Misalnya dengan menolong mereka dalam hal misalnya contohnya membereskan mainan atau bersih-bersih yang bisa anak-anak lakukan. Hebat! Nah, itu tadi cerita Bunda tentang siang dan malam dan aktivitas yang kita biasa lakukan pada waktu siang, pada waktu malam, dan benda-benda yang kita lihat pada waktu siang dan pada waktu malam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, pembelajaran kita sampai di situ Bunda berpesan.
sama anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, rajin cuci tangan, pakai sabun, kalau keluar rumah pakai masker. Jangan lupa makan yang banyak ya, jangan malas-malas makan karena sakit corona ini menurut pengalaman saudara-saudaranya Bunda itu karena lapar, karena tidak kuat makannya cuma sedikit. Nah, makanya gampang terkena penyakit corona. Harus makan banyak, minum vitamin, minum air putih yang banyak, minum susu. Bubuk siang istirahat ya. Malam kalau bubuk jangan malam-malam, biar papa mama bisa istirahat ya. Oke, itu pesan-pesan Bunda. Jangan lupa rajin berdoa ya. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami sudah selesai belajar bersama. Pimpin dan sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi.